Magang MBKM Mandiri, Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB. Halo sahabat inovasi, aku Adel dari Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. FYI, aku mahasiswa magang MBKM di Brida NTB. Penasaran kan kegiatan aku apa aja? Yuk simak kegiatan aku. Brida NTB atau Badan Riset dan Inovasi Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi dan berperan strategis dalam pengembangan riset serta inovasi daerah. Brida NTB bertujuan membantu mengatasi berbagai masalah pembangunan yang ada di wilayah NTB. Selain sebagai tempat penelitian, Brida NTB juga menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Brida NTB berupaya membumikan riset dan inovasi melalui program Eduwisata, yaitu wisata edukatif yang mengajak para pengunjung untuk mengenal lebih dekat berbagai mesin dan teknologi yang ramah lingkungan. Mahasiswa magang ditugaskan sebagai pemandu Eduwisata dengan memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai inovasi dan teknologi yang dihasilkan di Brida NTB. Program Eduwisata ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi bersih yang ramah lingkungan, salah satunya mesin pengering sayur. Mesin ini dirancang untuk mengurangi limbah dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Mesin ini membantu mengurangi pemborosan makanan dan memperpanjang umur simpan produk pertanian. Mesin pencecah plastik juga tersedia di Brida NTB. Mesin ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan limbah plastik. Dengan mencecah plastik menjadi ukuran yang lebih kecil, mesin ini memudahkan proses daur ulang dan mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Nah, berbicara tentang sampah, mesin pirolisis juga dapat mengolah sampah. Mesin pirolisis ini sudah tersedia di Brida NTB. Mesin ini dapat mengubah limbah plastik menjadi produk bernilai seperti minyak. Melalui program ini, pengunjung dapat memahami potensi pengolahan limbah menjadi sumber energi alternatif, dan juga menambah pengetahuan pengunjung tentang proses pirolisis hingga dapat mendorong kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengolahan limbah yang berkelanjutan. Workshop mesin milik Brida NTB menyediakan sebanyak 117 unit mesin yang termasuk dalam kategori teknologi bersih. Mesin-mesin ini dirancang untuk membantu berbagai sektor seperti pertanian, pangan, peternakan, lingkungan, hingga ekonomi masyarakat. Contohnya, ada mesin yang bisa mengolah limbah menjadi pupuk, alat untuk mempercepat proses pertanian, dan teknologi pengolahan makanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Semua teknologi ini tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena mengurangi limbah, menghemat energi, dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Dengan melihat mesin-mesin yang ada di workshop ini, pengunjung diharapkan terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif di masa depan, yang bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sepeda listrik juga tersedia di Brida NTB sebagai bagian dari inovasi ramah lingkungan. Menariknya, sepeda listrik ini merupakan hasil karya nyata dari siswa dan mahasiswa yang menjalani praktik kerja lapangan atau PKL di Brida NTB. Inovasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu menciptakan teknologi yang bermanfaat, modern, dan mendukung pengurangan emisi karbon. Kegiatan Eduwisata di Brida NTB juga mengajak para pengunjung untuk mengenal lebih dekat tentang budidaya hidroponik, yaitu metode penanaman sayuran tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan air yang diberi nutrisi khusus. Sistem ini sangat cocok diterapkan di lahan sempit dan perkotaan, serta lebih ramah lingkungan karena penggunaan airnya lebih efisien. Pengunjung akan diperlihatkan langsung bagaimana proses budidaya hidroponik ini dan mengenalkan manfaat konsumsi sayuran hidroponik yang lebih segar dan higienis. Melalui pengenalan ini, diharapkan pelajar maupun masyarakat umum bisa tertarik untuk mencoba bertani secara modern dan berkelanjutan dari rumah maupun lingkungan sekitar. Di Brida NTB juga ada pusat peragaan dan ilmu pengetahuan teknologi daerah yang sangat seru untuk dikenalkan kepada pengunjung tingkat SD. Di sini, anak-anak bisa belajar melalui berbagai peragaan interaktif, seperti merasakan pengalaman menjadi astronot, bermain dengan alat peraga sains, dan mengenal teknologi secara menyenangkan dan edukatif. Brida NTB menjalin kerjasama dengan berbagai PT yang memiliki visi dan misi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
salah satunya dengan PT Karya Iwin Insani. Perusahaan ini menciptakan produk skincare yang ramah terumbu karang dengan bahan baku utama dari bahan-bahan alami seperti kelapa dan beras. Skincare ini aman digunakan saat menyelam, sehingga aman terhadap biota laut, khususnya terumbu karang. PT Block Solution merupakan perusahaan asal Malaysia yang menjalin kemitraan dengan Brida NTB. Perusahaan ini berfokus pada pengolahan sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomis. Salah satunya adalah material bangunan berupa paving block. Inovasi ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan solusi konstruksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengunjung juga dikenalkan dengan produk-produk inovatif dari PT Block Solution. Melalui kegiatan eduwisata di Brida NTB, mereka dapat melihat langsung bagaimana sampah plastik diolah menjadi paving block yang ramah lingkungan. Selama lebih dari 4 bulan menjalani magang di Brida NTB, saya juga berkesempatan mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL di Geotrust Management atau GTM, sebuah perusahaan yang telah bermitra dengan Brida NTB sejak tahun 2023. GTM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak melalui proses pirolisis. Selama PKL, saya terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pengolahan, mulai dari pengumpulan dan pemilihan sampah, pemadatan menggunakan mesin pres, hingga proses pirolisis. Sampah yang telah dipadatkan dimasukkan ke dalam tabung reaktor, lalu dipanaskan pada suhu sekitar 300 hingga 400 derajat Celcius. Dalam satu kali proses, tabung dapat menampung sekitar 500 kg hingga 1 ton sampah. Proses pirolisis ini dilakukan tanpa oksigen atau anaerob, yang digantikan oleh gas nitrogen untuk mencegah resiko ledakan. Sampah yang dipanaskan akan menghasilkan uap dan gas, yang kemudian melalui proses kondensasi untuk menghasilkan produk cair berupa minyak. Proses ini merupakan salah satu solusi inovatif dalam pengolahan limbah plastik yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga bernilai ekonomis. Selain menjalani praktek kerja lapangan di Geotrust Management atau GTM, saya juga melaksanakan magang di bidang penelitian dan pengembangan Brida NTB. Bidang ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan riset di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi para mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir atau penelitian ilmiah. Bidang penelitian dan pengembangan berfokus pada fasilitas dan koordinasi berbagai bentuk penelitian yang dilakukan oleh individu maupun institusi. Salah satu tugas utama bidang ini adalah membantu proses administrasi yang berkaitan dengan perizinan penelitian. Selama saya magang di bidang ini, saya berperan aktif dalam membantu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menyusun dan menerbitkan surat izin penelitian. Surat ini merupakan dokumen resmi yang dibutuhkan sebelum mahasiswa dapat melaksanakan penelitian di lokasi yang telah ditentukan, seperti di instansi pemerintah, lembaga riset, atau lokasi lapangan lainnya. Selama menjalani magang di Brida NTB, saya mendapatkan berbagai pengalaman berharga. Salah satunya adalah menjadi bagian dari tim penilai film pendek inovasi dari berbagai negara. Dalam kegiatan ini, saya turut terlibat dalam proses seleksi untuk menentukan film-film yang layak ditayangkan di Indonesia, khususnya yang sesuai dengan indikator usia penonton yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Film-film yang diseleksi umumnya mengangkat tema penting seperti kepedulian terhadap lingkungan, serta ajakan untuk menjaga bumi. Proses penilaian melibatkan beberapa aspek, seperti isi pesan, kualitas visual dan audio, serta kesesuaian dengan nilai edukatif. Pengalaman ini memperluas wawasan saya tentang bagaimana media visual dapat digunakan sebagai alat edukasi yang efektif dalam menyampaikan isu-isu penting seperti pelestarian terhadap lingkungan. Melalui film pendek, pesan-pesan kompleks dapat dikemas secara menarik, kreatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Saya juga belajar bagaimana cara menyaring konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga sesuai dengan nilai budaya dan norma masyarakat Indonesia.